Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nursipa. Baik, di sini saya akan membuat tutorial pembuatan aplikasi pencatatan surat masuk dan surat keluar di aplikasi Microsoft Access. Lanjut, kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini nama database-nya aplikasi catat surat. Kita buat tabel terlebih dahulu. Nama tabelnya itu tabel jenis surat. Kita klik OK. Nah, ini sudah di pit name-nya ini kita tulis ID jenis surat. Jenis surat. Untuk data tipenya di ID jenis surat kita memakai auto number. Kita klik lagi, terus lagi jenis surat. Untuk jenis surat kita menggunakan short text. Lanjut di field properties-nya di general ini file size-nya kita cukup 255 saja. Ini sudah kita save terlebih dahulu. Kita save. Kita close. Lanjut kita membuat tabel baru lagi. Untuk tabel kedua ini kita membuat tabel surat. Tabel surat. Kita klik OK. Nah, di tabel surat ini, di file nyamannya ini ada nomor surat. Kita klik terlebih dahulu. Nomor surat. Nomor surat ini kita menggunakan short text. Selanjutnya ada tanggal surat. Untuk tanggal surat, data tipenya itu sama menggunakan untuk tanggal surat itu menggunakan data atau time. Selanjutnya ada jenis surat. Jadi selain ada nomor surat dan tanggal surat, kita juga di sini ada jenis surat. Untuk data type jenis surat kita menggunakan short text. Nah, di jenis surat ini untuk file properties-nya di file size ini cukup menggunakan 255 saja. Kita ke lookup. Di sini text box-nya kita ubah menjadi combo box. Nah, sini kita di row scores-nya kita klik titik 3. Nah, di sini muncul show table-nya. Nah, kita klik yang tabel jenis surat. Oke. Nah, muncul satu saja. Di sini kita klik yang jenis surat. Nah, seperti ini. Setelah itu kita save terlebih dahulu. Kita save. Lalu kita close. Nah, kita lanjut. Setelah jenis surat, di sini ada tujuan. Data type-nya tujuan itu kita menggunakan short text. Setelah tujuan, di sini ada perihal. Untuk perihal, data tipenya sama menggunakan short text juga. Setelah nomor surat, tanggal surat, jenis surat, tujuan, dan perihal, kita juga jangan lupa untuk ada filenya.
atau scan. File atau scan. Scan si suratnya. Untuk data type-nya menggunakan attachment. Nah, ini sudah. Setelah itu kita tinggal save, lalu kita close. Selanjutnya kita akan membuat form input tabel. Untuk tabel pertama kita buat di tabel jenis surat terlebih dahulu. Kita klik tabel jenis surat, lalu kita ke create. Setelah itu kita ke form, kita klik kanan, lalu ke design view. Dan di sini untuk tabel jenis surat kita rubah menjadi from jenis surat. From jenis surat. Apabila namanya atau variasi tulisannya ingin berubah, kita tinggal rubah. Kita copy terlebih dahulu, kita ke font, lalu kita ubah. Ini yang berubah. Setelah itu kita perbesar. Ini bisa kita rubah warnanya. Setelah itu di sini kita tambahkan di desain, tambahkan data. Kita klik sini. Kita pilih record navigation dan go to repose record. Next. Kita next saja. Sini kita ubah menjadi finish. Warnanya tidak bisa berubah. Oke, kita next aja. Kita ke button lagi. Kita membuat di sini kita membuat data baru. Record navigation. Setelah itu go to next record. Maaf, di sini kita pilih record operation dan actionnya kita pilih add new record. Next. Setelah itu kita pilih text. Di sini kita buat saja namanya menjadi data baru. Data baru, kemudian next, lalu finish. Di bagian ini saya tidak menggunakan icon gambar karena di sini sudah ada captionnya. Di sini sudah cukup untuk menginformasikan kepada pengguna untuk informasi tersebut. Saya di sini akan tambahkan button lagi. Kategorinya record pattern nation. Di sini saya akan save record. Di sini teksnya saya akan mengganti simpan data. Simpan data. Oke, next, finish. Setelah itu saya akan membuat button lagi. Di sini untuk kategorinya record operation dan ininya actionnya di sini delete record. Next. Terusnya kita ubah menjadi hapus data ya. Hapus data. Finish. Kemudian yang terakhir kategorinya record navigation. Kemudian pilih actionnya go to next record. Next. Next. Setelah itu
Di sini kita tinggal rapikan saja. Jika ingin diwarnai, kita tinggal ini tinggal kita ubah ratanya saja. Kita rubah. Kita sesuaikan terlebih dahulu untuk warna yang sekiranya cocok. Mungkin saya akan menggunakan ini. Nah, di sini kita rapikan terlebih dahulu tampilan inputnya. Kita perkecil. Nah, sudah. Kita simpan saja sini. Namanya VRM atau from jenis surat. From jenis surat. Nah, kita ulangi lagi. From jenis surat. Lalu oke. Setelah itu kita close. Kita lihat hasilnya dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita lakukan cara yang sama untuk membuat di tabel surat. Ini kita close lebih dulu. Yang tabel jenis surat, inputnya sudah ada, lalu kita membuat tabel jenis surat. Kita klik, lalu kita ke create. Setelah itu kita ke form. Nah, di sini di tabel jenis surat ini kita ubah Baik teman-teman, tadi saya sudah membuat from input surat tabel surat ini seperti ini. From inputnya tampilnya seperti ini. Nah, jangan lupa kita ke property set dulu untuk mengatur semuanya. Di sini kita di other kita from dulu. Pop up-nya kita gunakan yes, modelnya juga sama, kita ubah menjadi yes. Setelah itu di bagian format auto centernya kita aktifkan menjadi yes. Untuk border style-nya kita pilih saja dialog. Kemudian untuk record selector-nya kita nonaktifkan saja supaya tampilan prompt-nya menjadi polos. Navigation-nya juga kita sama lakukan juga. Nah, apabila hal ini sudah kita lakukan dan kita sudah mengatur properti untuk prompt-nya, maka terakhir adalah kita simpan. Kita rubah namanya jadi from surat. Lalu kita oke. Setelah itu kita keluarkan saja. Maaf, kita ke from view dulu. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, cara memasukkan atau menggunakan aplikasi ini, perhatikan di bagian jenis surat.
Perhatikan di jenis surat ini kan kosong karena kita belum mengisi pada form suratnya. Terlebih dahulu kita isi ke form suratnya terlebih dahulu. Ke form jenis suratnya. Mohon maaf, maksud saya ke form jenis suratnya. Nah, di sini di bagian ID nomornya ini otomatis, jadi tidak perlu kita isi. Untuk jenis surat, semisal surat masuk. Kita simpan. Kemudian di data baru kita tulis surat keluar. Lalu kita simpan. Dan seterusnya ya, untuk jenis surat yang kita input kita bisa isi di prompt jenis surat ini. Kemudian kita akan buka ke form surat. Nah, di sini nomor surat yang pertama misalnya kita isi ya. Misalnya PT titik 123, ini untuk contoh nomor suratnya. Street 2024. Untuk tanggal surat kita sesuaikan dengan tanggal. Untuk jenis surat, untuk jenis surat kita bisa masukkan ada surat masuk dan ada surat keluar. Ini berdasarkan data ada di jenis surat. Misal kita pilih contohnya surat masuk. Nah, tujuannya ini contohnya misalnya ke PT JB. Ini contoh ya. Untuk perihalnya misalnya mohon kerja sama. Nah, ini sudah. Nah, untuk misalnya scan surat, semisal kita akan memasukkan suratnya. Ini contoh saja. Kita ke sini. Ini untuk contoh suratnya saja. Misalnya saya akan memasukkan contoh suratnya. Nah, sudah. Nah, ini contoh suratnya sudah masuk. Misal, setelah itu kita simpan data. Nah, seperti ini tampilan. Atau untuk form input suratnya, tadi suratnya sudah masuk ke file scan-nya. Dan teman-teman, tadi saya di sini sudah membuat form utamanya. Jadi untuk form utama itu kita cukup membuat proses seperti ini. Lalu tadi namanya itu form surat, sudah saya ubah menjadi form utama. Nah, di sini di afternya kita ke form terlebih dahulu. Pop-up-nya kita ubah menjadi yes. Modalnya juga sama, kita ubah menjadi yes. Selanjutnya ke format. Nah, di format ini untuk border style-nya sama, sizeable aja. Untuk navigation button kita yesin saja. Untuk record selectors kita ubah menjadi yes saja. Setelah itu ini sudah kita ubah semua, othernya sudah. Ini namanya sudah saya ubah. Oke, selanjutnya kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ke from view. Nah, tampilannya seperti ini. Ini tampilannya seperti ini. Nah, ini kira-kira hasilnya seperti ini ya. Nah, di sini harus kita perbaiki. Nah, perhatikan bentuknya tidak sampai ke ujung, tapi cuma sampai di pertengahan ini. Nah, ini kita perlu perhatikan, kita langsung ubah saja atau kita perbaiki. Ini tidak responsif ya. Ininya, setelah itu kita ke selection type-nya, ke horizontal answer-nya. Ini kan tadinya left, kita ubah menjadi but, dan vertical answer-nya tepat aja. Setelah itu tadi kita save dan kita lihat lagi hasilnya. Nah, hasilnya sudah benar-benar bisa gitu ya. Setelah itu di sini kita akan menambahkan. Nah, di sini lanjut, kita di sini akan membuat button. Di sini button pertama akan membuat untuk memanggil jenis surat. Nah, jadi kita pilih saja di bagian kategori ini adalah from operation. Untuk actionnya untuk open from. Kita next. Nah, untuk di sini tuh from yang kita panggil yaitu from jenis surat. Next saja.
The next. Di sini kita rubah menjadi jenis surat. Di sini saya akan memberikan teksnya, yaitu rubah menjadi jenis surat. Jenis. Setelah itu kita membuat lagi. Ini untuk jenis surat. Atau yang kedua kita akan membuat di sini kita pilih from version, terus open from, next kita from surat. Di sini kita teks. Maaf, di sini menjadi captionnya catat surat ya. Catat surat. Nah, langsung next saja. Finish. Kita rapikan. Kemudian kita simpan. Kemudian kita jalankan. Kita jalankan untuk jenis surat. Nah, untuk jenis suratnya ini muncul. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk catat suratnya sudah muncul. Nah, di sini kita akan mengatur ketika dijalankan. Ini harus kita perbaharui pada from utama. Di sini kita ke from. Kita ke event. Setelah itu pada bagian format ini titik 3, kemudian kita pilih Mockup, kita oke. Setelah itu kita akan mencari perintah maksimalis winder. Ini kemudian kita simpan. Setelah itu kita tutup apabila sudah selesai. Setelah itu kita akan menjalankan. Kita jalankan. Di sini akan maksimalis tampilan untuk from utamanya. Ini untuk from jenis surat, ini untuk tampilan catat surat. Selanjutnya kita akan membuat report atau laporan untuk berdasarkan tabel surat. Yang pertama kita pilih dulu untuk membuat laporan. Yang pertama kita pilih dulu sumber datanya, itu tabel surat. Lalu pilih menu clip, kemudian pilih report. Nah, kita perhatikan reportnya di sini sudah ada. Kita langsung desain saja. Judulnya kita ganti di sini laporan. Di sini ini tidak, kita rasa ini tidak diperlukan, kita hapus saja. Setelah itu lalu kita atur back numbernya. Maaf, back save up-nya kita atur mana.
Kita lihat hasilnya dulu, kita save, ambil surat saja. Coba kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Kita coba ke desain terlebih dulu. Kita ke properti sheet terlebih dahulu. Kita ke report, detailnya kita ubah menjadi report. Untuk author ini kita aktifkan, untuk up-nya kita aktifkan, untuk modelnya juga kita aktifkan. Setelah itu kita ke format. Kita backup itu. Nah, di bagian event titik 3 kita pilih Nocto Builder. Kita cari perintah maksimalis Windows ini. Kemudian kita simpan, yang artinya ketika nanti program dijalankan atau aktif dapat menampilkan desimalisnya. Ini kita bisa ubah. Nah, di sini kita simpan terlebih dulu. Nanti kita tambahkan, kita ke form utama. Kita tambahkan button. Di sini kita pilih record a version, lalu open record, setelah itu next. Nah, ini belum muncul karena recordnya belum kita simpan. Kita hapus terlebih dulu. Tadi sudah ada ternyata, tambah surat, next. Kita ulang terlebih dulu. Kita next saja. Dan di sini teksnya akan saya ubah menjadi di sini kita tulis namanya laporan. So next. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan aktifkan propertiesnya. From patternnya kita aktifkan, ini sudah aktif. Kita aktifkan terlebih dahulu. Ini akan saya atur dulu ya. Ini sudah. Kita jalankan jenis surat. Oke, untuk catat surat ini sudah muncul. Dan untuk laporannya, oh maaf, laporannya bermasalah. Coba kita perbaiki. Tadi
berikut seleksinya, guys. Coba kita simpan ulang lagi. Setelah itu kita tampilan tutorial yang tadi, yang pembuatan aplikasi surat masuk dan surat keluar. Ini tampilannya seperti ini. Jadi untuk di prom utama ini menampilkan jenis surat, catat surat, dan laporan. Di sini ada jenis surat. Di sini tuh ada surat masuk dan surat keluar. Nanti bisa kalau ingin menambahkan jenis suratnya, bisa data baru, klik di sini data baru dan lalu simpan. Terusnya di sini ada catat surat. Jadi ini tuh untuk membuat suratnya, untuk melengkapi isi surat tersebut. Di sini ada nomor surat, tanggal surat, jenis surat, tujuan, dan perihal. Dari sini tuh file scan surat. Jadi si suratnya nanti dimasukkan ke si file scan ini. Bisa ditambahkan lalu disimpan. Nah, untuk kasih laporan suratnya, tadi ini tampilannya teman-teman harus di klik satu persatu. Nah, untuk tampilannya ini seperti ini. Seperti ini untuk laporannya. Mungkin cukup sekian tutorial pembuatan surat masuk dan surat keluar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.